Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Kita bertemu kembali di pelajaran tematik tema 9, subtema yang ketiga, manusia dan benda di lingkungan, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Memulai untuk menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, seperti biasanya ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian kerjakan. Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat dalam video. Jadi sekali lagi, mohon simak videonya dengan seksama. Kebutuhan masyarakat sangat beragam. Oleh karena itu, iklan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan produk. Misalnya, iklan sabun mandi, pasta gigi, atau makanan. Yang kedua, iklan permintaan. Bertujuan untuk meminta masyarakat agar bergabung dengan lembaga atau perusahaan yang ada di dalam iklan. Misalnya, iklan lowongan pekerjaan. 3. Iklan pemberitahuan. Iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca terkait tentang pemberitahuan atau pengumuman. Misalnya, iklan pemberitahuan ucapan selamat atau duka cita. 4. Iklan layanan masyarakat. Iklan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sesuatu hal. Misalnya bahaya narkoba atau pentingnya imunisasi. 5. Iklan undangan. Iklan yang bertujuan untuk mengundang pembaca untuk menghadiri acara-acara tertentu di dalam iklan. Misalnya, iklan pameran pendidikan, seminar, atau pelatihan-pelatihan. Perbedaan beragam jenis iklan elektronik. Pemilihan media iklan yang tepat akan mempengaruhi tercapainya tujuan dari pemasangan sebuah iklan. Berdasarkan medianya, iklan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iklan media cetak dan media elektronik. Berikut adalah contoh iklan media elektronik. Yang pertama, iklan radio. Iklan yang disampaikan hanya dalam bentuk audio atau suara. Pada iklan jenis ini hanya dapat didengar ucapan manusia, musik, maupun efek suara. Iklan pada media ini biasanya disampaikan dengan jelas agar pendengar seolah-olah dapat melihat produk secara langsung. 2. Iklan televisi. Iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerak. Iklan ini dapat dilihat dan didengar sehingga lebih menarik perhatian. Gambar yang dapat bergerak dan teks yang disajikan akan memperjelas pesan dalam iklan. 3. Iklan media digital interaktif atau internet adalah iklan yang bisa kita lihat saat menggunakan jaringan internet. Iklan ini biasanya muncul dalam bentuk video atau banner animasi pada beberapa bagian halaman website, blog, ataupun YouTube. Kerukunan dalam perbedaan yang ada di Indonesia harus selalu kita jaga. Kondisi masyarakat yang rukun dan damai membuat kita hidup dengan aman dan nyaman.
Tidak hanya itu, hidup rukun juga dapat menjaga rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Berikut ini adalah sebab dan akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal pembangunan negara Indonesia. Melalui perjuangan pahlawan, kita dapat melihat bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat menjadi negara merdeka. Sudah menjadi tugas setiap warga Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Hal inilah yang harus terus diperjuangkan oleh pemerintah melalui berbagai pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan yang merata untuk rakyat Indonesia. Pemerintah tentunya tidak dapat melaksanakan pembangunan tanpa kerjasama dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Berikut adalah usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang pertama, menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi. Yang keempat, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Dan yang kelima, mengadakan berbagai festival kebudayaan. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipengaruhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut merupakan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen berupa pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh distributor berupa penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan distribusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan seorang konsumen untuk memanfaatkan atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Keberagaman kebutuhan manusia menciptakan kegiatan ekonomi yang beragam pula. Setiap kegiatan ekonomi memiliki manfaat bagi masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Wujud tindakan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi
di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. Yang kedua, memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat. Dan yang keempat, menggunakan barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.